Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun kalian semua berada. Kali ini kita akan mencoba untuk bisa membahas tentang enzim restriksi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang plasmid. Nah, dalam plasmid tersebut ada suatu recognition site. Nah, recognition site-nya inilah yang kita kenal dengan nama enzim restriksi. Oke, nah apa sebenarnya enzim restriksi itu? Apa saja jenis-jenisnya? Kita akan coba bahas di sini. Oke, enzim restriksi. Enzim restriksi sebenarnya ada di dalam suatu bakteri, gitu ya. Nah, jadi dia merupakan suatu endonuklease, suatu enzim ya, endonuklease. Berarti dia sifatnya adalah memotong suatu nukleat. Oke, yang memiliki target spesifik berdasarkan sequence dari DNA tertentu yang menjadi tempat pengenalannya. Jadi, kalau misalkan berdasarkan dari definisi ini, suatu enzim restriksi dia memiliki tempat pengenalannya berupa sequence dari DNA. Oke, misalkan apa? GAA-TTC. Oke. Atau apa lagi? Misalkan AAA, TTT, dan lain-lain. Oke, jadi dia menggunakan sequence DNA sebagai tempat pengenalan di mana dia harus memotong. Nah, fungsinya adalah untuk bisa memotong DNA pada lokasi spesifik tersebut. Oke, kenapa bisa dibilang spesifik? Karena dia hanya mentarget pada sequence DNA tertentu saja. Nah, fungsi utamanya adalah kalau misalkan dalam naturalnya untuk bisa membatasi pertumbuhan virus yang berada di dalam bakteri. Istilahnya tuh kayak sistem imun dari suatu bakteri. Nah, ini merupakan jenis-jenis dari enzim restriksi. Itu ada tipe 1 hingga tipe 4. Kalau misalkan kita lihat di sini perbedaan paling signifikannya itu adalah di bagian cleavage site-nya gitu ya. Kalau misalkan tipe 1, jadi ada yang namanya recognition site. Recognition site-nya itu adalah berupa sequence DNA, tetapi pemotongannya itu sangat jauh, bukan di tempat pengenalannya. Nah, tipe 2 ini yang paling umum dipakai dalam suatu penelitian biologi molekuler, di mana dia akan memotong tepat pada tempat pengenalannya, gitu ya. Misalkan ada sequence DNA GAA-TTC, maka di GAA-TTC tersebutlah nantinya akan memotong si enzim tersebut. Kemudian ada yang namanya tipe 3. Kalau tipe 3, jadi dari tempat pengenalannya itu dia akan memotong 25 basa di depannya, gitu kan ya. Jadi 25 basa jauh sekali, barulah di situ nanti akan terjadi pemotongan. Kemudian untuk yang tipe 4, dia akan bisa memotong keduanya dan akan menyisakan dari 3 overhangs. Oke. Nah, selanjutnya adalah perbedaan dari blunt dan juga sticky ends. Kalau misalkan enzim restriksi, ketika dia memotong, hasil pemotongannya itu akan ada 2 jenis. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas. Ada yang berupa blunt dan juga ada yang berupa sticky ends. Apa itu? Nah, oke. Suatu pemotongan enzim restriksi dikatakan sebagai blunt end apabila dia memotong tepat gitu ya, pada suatu pada suatu sequence DNA tertentu gitu ya. Jadi dia tidak berupa zigzag seperti itu ya. Nah, dia akan memotong, dia akan menghasilkan suatu tangan yang berupa kepalan seperti itu ya. Sedangkan kalau misalkan sticky end, hasil pemotongannya itu akan berupa ada tangannya. Oke, misalkan di sini ada GAATTC, dia akan memotong di G-nya, terus dia akan memotong dan akan memotong di G lagi, sehingga nanti akan menjadi tangan. Nah, oke. Nah, dari hasil pemotongan tersebut, tentunya nantinya dia akan bisa saling menempel kembali. Misalkan yang blunt end, tentunya dia akan menempel dengan yang blunt end juga.
Kalau belan N ketemu sticky N, otomatis dia tidak akan bisa menempel sama sekali. Sedangkan kalau misalkan sticky N ketemu dengan sticky N, dia bisa menempel. Asal yang menjadi tangannya ini, ya si overhangs atau cohesive N-nya itu memiliki sequence yang berupa pasangan asam basanya. Oke, sebagai contoh, di sini kita lihat ada yang dipotong dengan menggunakan Echo R1. Hasil dari pemotongan Echo R1 akan menghasilkan overhang yaitu TTT-AA. Sedangkan yang atasnya juga akan menghasilkan overhang yaitu AATT. Kalau misalkan kita lihat, keduanya itu merupakan pasangan asam basa, yaitu A akan bisa berpasangan dengan T, di sini juga berpasangan dengan T, ini berpasangan dengan A, ini berpasangan dengan A, sehingga ketika nanti dia menempel, dia akan bisa menjadi satu kembali. Gitu ya. Menempelnya dengan cara apa? Dengan menggunakan yang namanya ligation atau ligase. Oke. Nah, di sini ada contoh lagi yang lain untuk yang sticky N, yaitu hint tree. Oke. Dari hint tree, tempat pengenalannya itu adalah suatu sequence berupa AAG CTT. Oh ya, maaf tadi saya lupa. Kalau Echo R1 tempat pengenalannya adalah GAATTC. Di sini ada HAE3, tempat pengenalannya itu adalah GGCC, namun pemotongannya dia di tengah-tengah. Persis. Echo R1 di pemotongannya itu di bagian satu sequence setelah G, lalu pemotongan AATT-nya, kemudian satu sequence sebelum G dari pasangan asam basanya. Oke, kalau hint tree, tempat pengenalannya AAG CTT, dia memotong satu sequence setelah A, kemudian dia memotong lagi satu sequence yang sebelum A untuk yang di bawahnya. Sehingga nanti akan menghasilkan suatu overhangs berupa AGCT, atau yang bawahnya adalah TCGA. Nah, bagaimana caranya untuk ligation dari suatu overhangs atau cohesive end tadi, atau tangannya tadi ya? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa jika suatu restriction enzyme dia terpotong, dia nanti akan ada suatu overhangs-nya, yaitu ada di sini kebetulan contohnya dengan menggunakan Echo R1, berarti ada AATT, kemudian ada TTAA, dan dari kedua overhangs tersebut, dia akan bisa saling berpasangan kembali apabila itu merupakan pasangan asam dan basanya. Dan penempelannya itu adalah dengan menggunakan DNA ligase. Bagaimana dengan belan N? Belan N pun juga sama. Kalau misalkan belan N, katakan tadi ada GC, GG, ya kan? Ini adalah belan N. Kemudian ini ada belan N juga. Oke, maka nanti ketika ada suatu DNA, ada suatu ligase, maka sequence DNA tersebut akan bisa menempel kembali menjadi satu. CC, G, G. Oke, seperti itu. Dan kalau untuk belan N, dia tidak melihat pasangannya gitu ya. Bisa saja katakan ada suatu belan N di sini GG, CC, sedangkan pasangannya itu adalah AC. Namun dia merupakan suatu belan N, gitu ya. Nah, di sini ketika nanti ada DNA ligase pun, dia juga akan bisa bergabung menjadi satu. Oke. GGCC, AC, TG. Nah, oleh karena itu,
bisa dibilang bahwa kalau misalkan belan N dia tidak bersifat terlalu spesifik pada saat ligation-nya, gitu ya. Jadi, apabila dia ketemu sesama belan N, maka dia bisa saling menempel. Namun kalau misalkan sticky ends, dia spesifik hanya pada overhangs-nya atau pada cohesive ends-nya sendiri, atau pada tangannya yang tertentu, gitu ya. Kalau dia TT, AA, bawahnya katakan di sini ada TT, AA, sedangkan yang satu lagi adalah AC, GT, otomatis dia tidak bisa menempel. Oke, dia harus bisa lawannya, baru bisa saling menempel. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kalau misalkan suatu sequence DNA itu dipotong, tapi memiliki overhangs yang sama atau cohesive ends yang sama? Apakah dia bisa saling menempel pada suatu hasil enzim reaksi yang berupa sticky ends, gitu ya? Jawabannya adalah bisa. Kenapa bisa? Kita coba balik lagi kepada prinsip sebelumnya, bahwa di sini apabila nanti ada overhangs yang sama, misalkan AATT dan ketemu dengan overhangs yang merupakan lawannya, gitu kan ya, maka dia akan bisa saling menempel. Nah, kalau misalkan dia dipotong dengan suatu enzim restriksi yang berbeda, asalkan dia menghasilkan overhangs yang sama, dia akan bisa tetap menempel. Oke, contohnya di sini saya berikan satu saja. Sebenarnya ada contoh-contoh enzim restriksi yang lain yang bisa digunakan untuk bisa menempel dengan overhangs yang sama. Walaupun enzim restriksinya berbeda. Misalkan di sini ada BAMH1 dengan BGL2 dan DPN2 dan juga BCL1. Oke, nah kita lihat di sini BAMH1 dia akan menghasilkan, kita tulis ya, BAMH1. Dia akan menghasilkan suatu sticky ends berupa G, C, C, T, A, G plus G, A, T, C, C, G. Oke. Sedangkan di sini ada BGL2. Kemudian ada DPN2. Kita pakai contoh yang BGL2 saja ya. Dia akan menghasilkan A, T, C, T, A, G plus G, A, T, C, T, A. Oke, inilah yang nantinya akan dihasilkan. Kalau misalkan kita lihat dari overhangs-nya, overhangs-nya itu sama yang dihasilkan. Otomatis, kalau misalkan saling bertemu, kita ke sini ya, ke atas. Katakan hasil pemotongan dari BAMH1 yaitu G, C dengan overhangsnya yaitu CTAG, ketemu dengan BGL2 yang setelah dipotong dengan BGL2 yaitu G, saya kasih warna yang berbeda ya. G, A, T, C, T, A, otomatis dia akan bisa menempel menjadi satu karena memiliki overhangs yang bisa dibilang merupakan pasangan asam dan basanya. Oke, ini merupakan salah satu contohnya aja dari BGL2 dan juga BAMH1. Nah, DPN2 pun juga bisa karena menghasilkan overhang yang sama yaitu GATC dan CTAG gitu ya. BCL1 pun juga sama, dia akan menghasilkan overhangs yang sama. Oke, nah kalau misalkan kalian mau melihat
enzim restriksi lain yang memiliki kesamaan hoverhangs dan juga kesamaan cohesive ends, kalian bisa melihat pada situs ini yang ada di neb ya, .com. Baik, sekian dulu untuk penjelasan mengenai enzim restriksi kali ini. Semoga kalian mengerti semuanya tentang enzim restriksi. Dan kalian juga bisa mencoba mengaplikasikannya pada permasalahan-permasalahan mengenai teknik editing DNA pada plasmid ke depannya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih juga atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.